Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kembali lagi bersama Novi. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan sedikit meresum tentang buku sejarah Islam. Nah, di sini Novi mengambil buku Sejarah Peradaban Islam. Nah, seperti ini bentuk bukunya. Ini belakangnya. Editor Siti Maryam dan kawan-kawan, Sejarah Peradaban Islam dari masa klasik hingga modern. Nih. Tim penulis Ali Sodikin, Dundung Abdurrahman, Herawati, Imam Muhsin, Irfan Firdaus, Latiful Hulu, M. Abdul Karim, Mahasin, Maman A. Malik Sya'roni, Muhammad Wildan, Munzirin Yusuf, Rizwinarno, Siti Maryam, Sujadi, Ummi Kulsum, Suhratul Latifah. Editornya Siti Maryam, Muhammad Wildan, Ali Sodikin, Dundung Abdurrahman, Maman A. Malik Sya'roni. Desain cover Haitami El Jaid. Tata letaknya Wahyudin. Penerbitnya dari Lesvi, Jalan Solo, kilometer 8, Nayan nomor 108A, Maguwoharjo, Yogyakarta. Nomor telepon atau fax mail 0274 486 872. Emailnya kks_jogja@yahoo.com. Cetakan pertama 2003, cetakan kedua 2004, cetakan ketiga 2009. Nah, ini pengantar edisi keduanya. Jadi kata-kata pengantar oleh penulis. Edisi pertama buku ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan beberapa pihak mendesak agar buku ini segera dicetak ulang. Menanggapi animo tersebut, kami mencoba untuk melakukan pembacaan ulang terhadap naskah buku ini dengan melibatkan seluruh penulis. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan di sana-sini karena ternyata ada beberapa kekurangan dan kekeliruan yang menyangkut masalah teknis dan materi pembahasan. Itu kata pengantarnya. Terus ini sambutan Dekan Fakultas Adab. Ada sambutannya juga. Terus ini daftar isinya. Daftar isi pengantar edisi kedua nomor 5, sambutan Dekan Fakultas Adab. Terus ada daftar isi. Bab 1-nya pengantar. Yang pertama pengantar sejarah dan peradaban Islam. Bab 2-nya pertumbuhan peradaban Islam. Jadi isinya peletakan dasar-dasar peradaban Islam masa Rasulullah, Maman A. Malik Sya'roni. Terus ketiga peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Terus bab 3-nya perkembangan peradaban Islam. Peradaban Islam masa Umayyah Timur. Nomor 5-nya peradaban Islam masa Bani Umayyah 2 di Andalusia. Yang keenam perkembangan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Yang ketujuh peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah masa kemunduran. Terus bab 4-nya penyebaran peradaban Islam di Asia. Terus peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah tadi udah ya. Yang bab keempatnya penyebaran peradaban Islam di Asia, peradaban Islam di Turki. Terus yang ke-9 peradaban Islam Turki modern dari westernisasi hingga sekularisasi. Terus peradaban Islam di anak benua India. Terus peradaban Islam di Asia Selatan dan imperialisme Barat. Yang ke-12 peradaban Islam di Asia Tengah. Terus bab ke-5 penyebaran peradaban Islam di Afrika. 13 peradaban Islam pramodern di Afrika
Utara. 14. Peradaban Islam modern di Afrika Utara. 15. Peradaban Islam di Afrika Sub-Sahara. Bab ke-6 penyebaran peradaban Islam di Timur Tengah. 16. Peradaban Islam di Persia. 17. Peradaban Islam modern di negara-negara Arab. Bab ke-7 penyebaran peradaban Islam di Asia Tenggara. Yang ke-18 peradaban Islam pramodern di Asia Tenggara. 19. Peradaban Islam modern di Asia Tenggara. Bab ke-1 ini ada pengantar. Makna sejarah dan peradaban Islam. Pendahuluan. Dalam pembahasan berikut ini terdapat 3 konsep utama yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu sejarah, peradaban, dan Islam. Ketiga konsep tersebut pada gilirannya perlu dipahami sebagai suatu kesatuan konsep sejarah dan peradaban Islam. Kata sambung dan sebetulnya memberikan makna yang memisahkan antara sejarah Islam, di satunya memberikan makna yang memisahkan antara sejarah Islam di satu segi dan peradaban Islam. Pada segi lain, akan tetapi peradaban Islam yang dimaksud merupakan pembahasan yang mencakup dalam perspektif sejarah umat Islam. Sedangkan dalam pengertian lain, kata dan di atas bisa berarti suatu penekanan terhadap pemisahan dua disiplin pengetahuan, setidaknya secara metodologis dapat dibedakan antara sejarah peradaban Islam, sejarah diakronik, dan peradaban Islam itu sendiri. Dalam realitas sinkronik, cakupan pembahasan tentang sejarah dan peradaban Islam di sini bukan sebagai pengertian atas konsep-konsep serta keterkaitan antar konsep dalam sebuah disiplin tersebut, melainkan akan dibahas juga tentang kedudukan disiplin ini dalam ilmu pengetahuan, objek-objek kajiannya, sumber-sumber bagi pengembangan ilmu tersebut, dan periodisasi sejarah peradaban Islam. Cakupan pembahasan tentang sejarah dan peradaban Islam di sini bukan sebagai pengertian atas konsep-konsep serta keterkaitan antar konsep dalam sebuah disiplin tersebut, melainkan akan dibahas juga tentang kedudukan disiplin ini dan ilmu pengetahuan. Tulisan ini diharapkan dapat mengantarkan tulisan-tulisan lain sesudahnya. Oleh karena itu, pembahasan di dalamnya akan bersifat konseptual dan teoritik, sehingga fungsi praktis pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap tulisan lain yang bersifat faktual. Ini sejarah, pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Secara etimologi dapat ditelusuri dari asal kata sejarah yang sering dikatakan berasal dari kata Arab syajarah, artinya pohon, dan bahasa asing lainnya. Peristilahan sejarah disebut histoire Prancis, Geschichte Jerman, Histoire atau Geschiedenis Belanda, dan histori Inggris. Kata histori sendiri yang lebih populer untuk menyebut sejarah. Dalam ilmu pengetahuan sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia, yang bersifat kronologis. Sementara itu, pengetahuan serupa yang tidak kronologis disilakan dengan sintia atau sains. Oleh karena itu, sejarah dalam perspektif ilmu pengetahuan menjadi terbatas hanya mengenai aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu atau unik yang tersusun secara kronologis. Makna sejarah juga bisa mengacu kepada paling sedikit 2 konsep terpisah: sejarah yang tersusun dari serangkaian peristiwa masa lampau, keseluruhan pengalaman manusia, dan sejarah sebagai suatu cara yang dengannya fakta-fakta diseleksi, diubah-ubah, dijabarkan, dan dianalisis.
Konsep sejarah dengan pengertiannya yang pertama memberikan pemahaman akan arti objektif tentang masa lampau dan hendaknya difahami sebagai suatu aktualitas atau sebagai peristiwa itu sendiri. Adapun pemahaman atas konsep kedua bahwa sejarah menunjukkan maknanya yang subjektif sebab masa lampau itu telah menjadi sebuah kisah atau cerita. Hal mana di dalam proses pengkisahan itu terdapat kesan yang dirasakan oleh sejarawan berdasarkan pengalaman dan lingkungan pergaulannya yang menyatu dengan gagasan tentang peristiwa sejarah. Kedudukan sejarah sebagai ilmu, yakni ilmu sejarah, adalah suatu disiplin yang berusaha menentukan pengetahuan tentang masa lalu masyarakat tertentu, misalnya tentang masa lalu masyarakat Muslim. Dilihat dari karakteristiknya sebagai pengetahuan tentang masyarakat manusia, maka disiplin sejarah pada dasarnya sejajar dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Kekhususan sejarah dibanding dengan ilmu-ilmu tersebut ialah sejarah membicarakan masyarakat itu dengan senantiasa memperhatikan dimensi waktu atau diakronis. Karakteristik sejarah dengan kedisiplinannya itu dapat dilihat dalam 3 orientasi yang saling berhubungan. Pertama, sejarah merupakan pengetahuan mengenai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan keadaan-keadaan manusia di masa lampau dalam kaitannya dengan keadaan-keadaan masa kini. Tipe sejarah seperti ini disebut sejarah tradisional. Kedua, sejarah merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang tampak menguasai kehidupan masa lampau yang diperoleh melalui penyelidikan dan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lampau itu. Sejarah seperti ini bersifat nasional, tarik akli. Yang ketiga, sejarah sebagai falsafah yang didasarkan kepada pengetahuan tentang perubahan-perubahan masyarakat. Dengan kata lain, sejarah seperti ini merupakan ilmu tentang proses suatu masyarakat. Objek sejarah. Lapangan kerja sejarah sebagaimana pengertiannya secara objektif di atas mencakup segala pengalaman manusia. Dalam hal ini, peristiwa sejarah adalah mengenai apa saja yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami manusia, atau dalam bahasa metodologis bahwa lukisan sejarah itu merupakan pengungkapan fakta mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana sesuatu telah terjadi. Peristiwa sejarah sesungguhnya bukan hanya berupa kejadian fisik, melainkan juga peristiwa-peristiwa bermakna yang terpantul sepanjang waktu, sehingga terungkap dari segi-segi pertumbuhan, kejayaan, dan keruntuhannya. Berdasarkan pengertian ini, sejarah sebetulnya identik dengan peradaban manusia, dan pemahaman atas sejarah juga berarti pemahaman tentang suatu peradaban. Melalui sejarah dapat ditemukan, diungkapkan, dan difahami nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam peristiwa masa lampau. Sumber-sumber sejarah yang dapat dijadikan alat bukti tentang peristiwa masa lampau adalah peninggalan-peninggalan yang berbentuk relief-relief, monumen-monumen, manuskrip-manuskrip, dan atau bukti-bukti lain yang otentik. Sejumlah sumber yang tersedia adalah data verbal yang dapat dipergunakan penulis sejarah untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Adapun klasifikasi sumber sejarah itu pada dasarnya dapat dibedakan menurut bahan, asal-usul, atau urutan penyampaian dan tujuan sumber itu dibuat. Sumber menurut bahannya dapat dibagi menjadi 2, sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Sedangkan sumber-sumber menurut urutan penyampaiannya dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sementara menurut tujuannya dapat pula dibagi atas sumber-sumber formal dan informal.
Sumber sejarah seringkali disebut juga dengan data sejarah, yang berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorisasian. Ini berbeda dengan fakta sejarah. Sebab fakta sejarah itu sendiri merupakan pernyataan-pernyataan tentang peristiwa masa lampau dalam realitasnya. Penulisan sejarah. Ragam pengkisahan sejarah sebagai penjabaran lanjut atas maknanya secara subjektif dapat dibagi menjadi dua macam, sejarah naratif dan sejarah ilmiah. Sejarah sebagai cerita masa lampau memang sangatlah naratif, karena gambar sejarah itu semata-mata merupakan susunan lengkap atas fakta-fakta dengan penjelasan dan ulasan apa adanya. Pengkisahan sejarah secara naratif biasanya merupakan uraian logis mengenai suatu perkembangan terjadinya peristiwa berdasarkan akal sehat, imajinasi, keterampilan ekspresi bahasa, dan pengetahuan fakta. Proses terjadinya secara genesis dari awal peristiwa sampai akhirnya dipaparkan secara deskriptif tanpa memakai teori dan metodologi. Kebalikan atas ciri-ciri tersebut adalah sejarah ilmiah. Berbeda dengan sejarah naratif, sejarah ilmiah atau sejarah analitis berusaha mengkaji suatu peristiwa masa lampau itu dengan menerangkan sebab-sebabnya. Dalam pada itu dikaji kondisi lingkungan peristiwa dan konteks sosial budayanya. Sejarah ilmiah bertujuan memberikan makna dan penjelasan tentang faktor-faktor terjadinya peristiwa dengan analisisnya menggunakan konsep serta teori yang relevan. Berdasarkan kecenderungan penulisan sejarah seperti ini, maka jenis-jenis sejarah muncul dalam keberagaman sesuai sudut pandang penulis, kultur yang mempengaruhi serta masa yang melahirkannya, dan berfungsi untuk aneka kebutuhan. Kegunaan sejarah. Kegunaan sejarah antara lain: pertama, untuk kelestarian identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok itu bagi kelangsungan hidupnya. Kedua, sejarah berguna sebagai pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh-contoh di masa lampau, sehingga sejarah memberikan asas manfaat secara lebih khusus demi kelangsungan hidup itu. Ketiga, sejarah berfungsi sebagai sarana pemahaman mengenai hidup dan mati. Kegunaan lainnya seperti diungkapkan F.R. Ankersmit bahwa dengan mengetahui kelakuan objektif dari manusia masa lampau, maka sejarah berfungsi sebagai guru kehidupan, Historia Magistra Vitae. Oleh karena itu, dengan mengembangkan peristiwa-peristiwa masa Islam dapat ditimba ajaran-ajaran praktis, sehingga pada gilirannya sejarah bermakna sebagai pedoman bagi masa kini dan masa yang akan datang. Gambaran demikian kalau ditafsirkan dengan cara tertentu dapat digunakan pula untuk tujuan-tujuan khusus. Misalnya untuk membentuk ideologi, sikap kelompok masyarakat terhadap masa lampaunya dapat dikatakan sebagai cara-cara mereka yang dipergunakan untuk mengkaji sejarah. Sehingga cara demikian menunjukkan fungsi sejarah bagi masa kini. Begitu pula sikap dan metode pengkajian masa lampau semacam itu akan sangat mempengaruhi masa depan. Begitu pentingnya sejarah bagi kehidupan umat manusia. Di dalam kitab suci Al-Quran sendiri terdapat banyak kisah para nabi dan tokoh masa lampau yang berisi pelajaran untuk dilaksanakan atau sebaliknya untuk dihindari oleh manusia dalam kehidupannya kini dan masa mendatang. Pengertian peradaban. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban seringkali diberi arti yang sama dengan kebudayaan. Akan tetapi dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan. Pengertian antara kedua istilah tersebut yakni istilah untuk peradaban dan kultur untuk kebudayaan. Demikian pula dalam bahasa Arab dibedakan antara kata thaqafah, kebudayaan dalam
kata hadroh kemajuan dan kata tamadun peradaban. Bahkan dalam bahasa Melayu istilah tamadun dimaksudkan untuk menyebut keduanya. Antara dua istilah tersebut memang berbeda dengan pemaknaan dan penerjemahannya. Istilah kultur dalam bahasa Jerman diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan civilization. Karena kata kultur dalam bahasa Jerman itu bersifat lebih inklusif daripada kultur dalam bahasa Inggris. Pengertian peradaban dibedakan secara cukup jelas oleh Faizi. Menurutnya, peradaban dapat diartikan dalam hubungannya dengan kewarganegaraan. Karena kata itu diambil dari kata civis atau sivil yang berarti menjadi seorang warga negara yang berkemajuan. Dalam hal ini, peradaban dapat diartikan menjadi dua cara: proses menjadi berkeadaban dan suatu masyarakat manusia yang sudah berkembang atau maju. Berdasarkan pengertian terakhir, suatu peradaban ditunjukkan dalam gejala-gejala lahir. Misalnya memiliki kota-kota besar, masyarakat telah memiliki keahlian di dalam industri, pertanian, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, dan sebagainya, memiliki tertib politik dan kekuasaan, dan terdidik dan dalam kesenian yang indah-indah. Adapun kebudayaan diartikan bersifat sosiologis di satu sisi dan bersifat antropologis di sisi lain. Istilah kebudayaan kultur pada dasarnya dan diartikan sebagai cara mengerjakan tanah, memelihara tumbuh-tumbuhan, dan diartikan pula melatih jiwa dan raga manusia untuk sampai ke tingkat berkebudayaan, didukung oleh proses melatih dan mengembangkan cipta karsa rasa manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kultur adalah civilization dalam arti perkembangan jiwa. Para sarjana sosiologi mengenal istilah kultur lebih luas lagi. Makna Islam. Islam dalam hal ini adalah sebuah nama untuk suatu agama. Nama tersebut berbeda dengan penyebutan agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Konfusianisme yang dialamatkan kepada pembawa ajaran agama. Penamaan Islam adalah langsung dijelaskan sendiri oleh sumber ajarannya Al-Quran. Salah satu ayat yang menyatakan nama agama ini Islam berbunyi, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Para pemeluk agama tersebut dinamakan Muslim, artinya orang yang membuat perdamaian dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Karena kata Islam itu sendiri secara esensial adalah masuk dalam perdamaian. Inilah makna Islam dilihat dari sudut bahasa, sekaligus mencerminkan maknanya pada hakikat agama itu. Berdasarkan ajaran agama Islam, tujuan hidup manusia bukan hanya mencari keselamatan material atau dunia saja, tetapi juga keselamatan hidup spiritual atau akhirat. Sebagaimana pengertian lain mengenai kata Islam yang bermakna penyerahan diri atau ketaatan sepenuhnya kepada kehendak Allah untuk mencapai kepribadian yang bersih, maka seorang muslim selalu menjalin hubungan dengannya dalam kepatuhan, di samping hubungannya secara harmonis dengan sesama manusia. Dasar ajaran ini sangatlah jelas akan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Islam merupakan bingkai bagi segala aspek kehidupan itu, manakala ia dijadikan landasan yang tercermin di dalam segala aspek kehidupan itu, manakala ia dijadikan peradaban manusia atau para pemeluk agama itu pada khususnya.
Oleh karena itu, apabila makna Islam dipahami dalam kaitannya dengan peradaban manusia, maka ia sebagai agama monoteisme dapat menjadi dasar moral dalam pertumbuhan serta perkembangan kebudayaan suatu bangsa. Bahkan atas dorongan serta kekuatan agama ini akan tercipta suatu peradaban manusia dalam segala aspeknya. Dalam hal ini, peradaban Islam sesungguhnya adalah suatu peradaban yang mempunyai kerangka pedoman berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua sumber intisari ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis ini seiring perkembangan zaman dan perluasan wilayah penyebaran Islam telah melahirkan sistem gagasan yang tumbuh melalui jalur-jalur pemikiran keislaman. Secara tradisional, jalur pemikiran yang mendorong gerak peradaban umat Islam ialah di bidang fikih, tauhid, dan tasawuf. Dalam konteks peradaban, tiga kategori pemikiran tersebut di atas dijabarkan dalam keterpaduan yang khas di tengah pergumulan serta perkembangan peradaban Islam. Keterpaduan ajaran dan pemikiran itu juga pada gilirannya mewujudkan sistem peradaban yang meliputi tiga aspek utama, yaitu materialisme, rasionalisme, dan mistisisme. Berdasarkan tiga aspek ini, peradaban Islam dapat dilihat sebagai kompleks yang saling berhubungan, bahkan saling bergantung segala macam tradisi. Kecenderungan Islam dalam perspektif peradabannya secara nyata dapat ditelusuri dalam sejarah di berbagai kawasan penyebaran Islam. Sejarah peradaban Islam. Untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut dalam pembahasan ini, konsep sejarah peradaban Islam diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarah. Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan akan sangat luas, karena Islam sebagai sistem keyakinan dan kepercayaan, serta aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Keseluruhannya tercermin dalam sejarah dan kehidupan umat Islam. Membatasi akan luasnya cakupan pembahasan tersebut, maka di sini dapat pula dikemukakan makna peradaban Islam dalam tiga pengertian yang berbeda-beda. Pertama, kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam sekarang. Kedua, hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Ketiga, kemajuan politik atau kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah-ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup bermasyarakat. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam yang sangat luas itu terbentang pula dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dalam perjalanan sejarah yang panjang itu pun suatu unit sejarah dan peradabannya selalu mengalami pasang surut dalam babakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mempelajari sejarah yang demikian panjang waktunya akan terasa mudah apabila dibagi bagian-bagian dalam babakan tertentu sebagai suatu konsep yang mempunyai ciri-ciri khusus. Rangkaian babakan waktu atas peristiwa masa lampau inilah dinamakan periodisasi sejarah. Penetapan periode sejarah dapat didasarkan pada beberapa alasan atau latar belakang, bahkan beberapa peradaban memiliki cara-cara untuk membuat pembagian waktu, misalnya dengan membuat penanggalan yang didasarkan matahari dan bulan. Tetapi dalam historiografi tradisional, suatu zaman itu diberi nama menurut seorang raja yang memerintah atau dinasti yang memerintah atau nama kerajaan. Bab 2. Pertumbuhan peradaban Islam. Peletakan dasar-dasar peradaban Islam masa Rasulullah. Sosok manusia terpopuler sepanjang masa telah lahir di padang pasir Tandus menjelang akhir abad ke-6 Masehi. Namanya paling banyak disebut dan tak tertandingi oleh tokoh dunia manapun di muka bumi. Keluruhan budi pekertinya menjadi suri tauladan bagi siapapun yang mendambakan kedamaian dan kebahagiaan.
Ajaran yang dibawanya menjadi obor penerang bagi setiap pecinta kebenaran. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus Tuhan kepada umat manusia dan menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah terdahulu. Beliau lahir di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah yang menjadikan nafsu sebagai panglima, mempertuhan materi dan kekayaan, serta membanggakan nasab dan keturunan. Di tengah-tengah masyarakat yang meraba-raba dalam kegelapan moral yang pekat, beliau menyalakan pelita kebenaran. Beliau damaikan suku-suku yang bermusuhan dan dipersatukannya pula kabilah-kabilah yang terperangkap dalam kotak-kotak ashabiyah yang berserakan dan menyesatkan ke dalam sebuah keluarga besar Islam. 20 tahun lebih beliau bekerja keras dan akhirnya berhasil. Bagi setiap muslim mempelajari dan memahami kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah merupakan keniscayaan dan mengikuti ajarannya adalah kewajiban. Bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab adalah penduduk asli Jazirah Arab, semenanjung yang terletak di bagian barat daya Asia ini. Sebagian besar permukaannya terdiri dari padang pasir. Secara umum, iklim di Jazirah Arab amat panas, bahkan termasuk yang paling panas dan paling kering di muka bumi. Para ahli geologi memperkirakan daratan Arab terdahulu merupakan sambungan padang pasir yang terbentang luas dari Sahara di Afrika sampai Gurun Gobi di Asia Tengah. Tidak terdapat satu sungai pun di jazirah ini, kecuali di bagian selatan yang selalu berair dan mengalir sampai ke laut. Selain wadi-wadi yang hanya berair selama turun hujan, padahal hujan hampir tidak pernah turun di kawasan padang pasir yang luas ini. Bangsa Arab termasuk rumpun bahasa Semit, yaitu keturunan Sam, Ibni Nuh, serumpun dengan bangsa Babilonia, Kaldea, Asyuria, Ibrani, Punisia, Aram, dan Habsyi. Bangsa Arablah rumpun Semit yang sampai sekarang masih bertahan. Sedangkan sebagian besar yang lain sudah lenyap dan tidak dikenal lagi. Para sejarawan Arab membagi bangsa Arab atas dua kelompok besar, yaitu Arab Ba'idah dan Arab Baqiyah. Arab Ba'idah adalah bangsa Arab yang sudah punah jauh sebelum Islam lahir. Riwayat tentang mereka tidak banyak diketahui, selain yang termaktub di dalam kitab-kitab suci agama Samawi dan yang terungkap dalam syair-syair Arab klasik, semisal kaum Ad dan kaum Tsamud. Adapun Arab Baqiyah terbagi atas Arab Aribah dan Arab Musta'ribah atau Muta'ribah. Arab Aribah dinamakan pula Qotoniyah, dinisbahkan kepada Qoton, moyang mereka, atau Yamaniyah, dinisbahkan kepada Yaman, tempat asal persebaran mereka. Bangsa Arab meyakini bahwa dari bahasa Qotan inilah asal bahasa mereka. Adapun Arab Musta'ribah adalah keturunan Ismail alaihi salam ibn Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu mereka dinamakan pula Ismailiyah. Mereka disebut Musta'ribah karena Ismail sendiri bukan keturunan Arab. Ia keturunan Ibrani yang lahir dan dibesarkan di Mekah, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kabilah Jurhum dari Yaman. Dari segi pemukimannya, bangsa Arab dapat dibedakan atas Al-Badwi dan Al-Haddar. Kaum Badwi adalah penduduk padang pasir. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, tetapi hidup secara nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sumber mata air dan padang rumput. Mata penghidupan mereka adalah beternak kambing, biri-biri, kuda, dan unta. Kehidupan masyarakat Badui yang nomaden tidak banyak memberi peluang kepada mereka untuk membangun peradaban. Oleh karena itu, sejarah mereka tidak diketahui dengan tepat dan jelas. Al-Ahadar ialah penduduk yang sudah bertempat tinggal tetap di kota-kota atau daerah-daerah permukiman yang subur. Mereka hidup dari berdagang, bercocok tanam, dan industri. Berbeda dengan masyarakat Badui, mereka memiliki peluang yang besar untuk membangun peradaban, sebagaimana dilakukan oleh penduduk Yaman di
di selatan dan penduduk kota-kota lain di bagian utara Semenanjung. Oleh karena itu, sejarah mereka bisa diketahui lebih jelas dibanding dengan kaum Badui. Dalam struktur masyarakat Arab terdapat kabilah sebagai intinya adalah organisasi keluarga besar yang biasanya hubungan antara anggota-anggotanya terikat oleh pertalian darah atau nasab. Akan tetapi, ada kalanya hubungan seseorang dengan kabilahnya disebabkan oleh ikatan perkawinan, suaka politik, atau karena sumpah setia. Kabilah dalam masyarakat Badui di samping merupakan ikatan keluarga juga merupakan ikatan politik. Sebuah kabilah dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Syekh al-Kabilah, yang biasanya dipilih dari salah seorang anggota yang usianya paling tua. Solidaritas kesukuan atau ashabiyah globaliyah dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam terkenal amat kuat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk proteksi kabilah atas seluruh anggota kabilahnya. Kesalahan dalam bentuk proteksi kabilah atas seluruh anggota kabilahnya. Kesalahan seorang anggota kabilah terhadap kabilah lain menjadi tanggung jawab kabilahnya. Sehingga ancaman terhadap salah seorang anggota kabilah berarti ancaman terhadap kabilah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perselisihan perorangan hampir selalu menimbulkan konflik antar kabilah yang acap kali melahirkan peperangan yang berlangsung lama. Dalam masyarakat yang suka berperang, nilai wanita menjadi rendah. Selain itu, akibat perang yang terus-menerus, kebudayaan mereka tidak berkembang. Masa sebelum lahir Islam disebut zaman jahiliyah. Zaman ini terbagi atas dua periode, yaitu jahiliyah pertama dan jahiliyah kedua. Jahiliyah pertama meliputi masa yang sangat panjang, tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ihwalnya yang sudah lenyap sebagian besar masyarakat pendukungnya. Adapun jahiliyah kedua sejarahnya bisa diketahui agak jelas. Zaman jahiliyah kedua ini berlangsung kira-kira 150 tahun sebelum Islam lahir. Kata jahiliyah berasal dari kata jahil, tetapi yang dimaksud di sini bukan jahil lawan dari ilmu, melainkan lawan dari ilmu. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni sastra mereka telah mencapai tingkat kemajuan yang pesat. Akan tetapi karena keperosotan moral melanda mereka, maka label jahiliyah diberikan kepada mereka. Syair-syair Arab jahiliyah amat kaya dengan informasi yang berkaitan dengan peradaban mereka itu. Tentu saja Al-Quran merupakan sumber yang paling bisa dipercaya mengenai moral bangsa Arab menjelang dan pada saat dakwah Islam mulai diserukan. Bangsa Arab jahiliyah memiliki beberapa pasar tempat mereka berkumpul untuk membacakan syair dan melakukan transaksi jual beli. Pasar-pasar itu terletak di dekat Mekah. Yang terpenting di antaranya ialah Ukad. Majinah dan Zul Majas setiap tahun di pasar Ukad diperlombakan pembacaan syair. 7 syair terbaik kemudian ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di Ka'bah dekat patung pujaan mereka. Ka'bah sudah sejak lama sebelum Islam selalu dikunjungi oleh bangsa Arab dan seluruh penjuru Jazirah untuk melaksanakan ibadah haji. Lanjut kita ke pembahasan penyebaran peradaban Islam. Ini yang ada di Afrika dulu. Ini perkembangan peradaban Islam. 67 ya. 67 yaitu Umayyah, peradaban Islam masa Umayyah Timur. Umayyah Timur yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh keturunan Umayyah atas rintisan Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Ia berbeda dengan Umayyah Barat yang berkedudukan di Andalusia. Daulah Umayyah Timur merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad.
Fase ini bukan saja menunjukkan perubahan sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya, masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, melainkan juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial dan peradaban. Ciri menonjol yang ditampilkan dinasti ini antara lain pemindahan ibu kota kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus, kepemimpinan dikuasai militer Arab dari lapisan bangsawan, dan ekspansi kekuasaan Islam yang lebih meluas, yaitu pada masa kekuasaan Islam terbentang sejak dari Spanyol, Afrika Utara, Timur Tengah sampai ke perbatasan Tiongkok. Terus lanjut ke penyebaran peradaban Islam di Asia. 27. Peradaban Islam di Turki. Sebelum dinasti Utsmaniyah berkuasa di wilayah Anatolia dan Turki, terdapat beberapa dinasti Saljuk, Danis, Hamidiyah, dan Koromaniyah. Mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Hal ini tampak terutama setelah hancurnya Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah, oleh bangsa Mongol. Mereka, orang-orang Turki, mempertegas kemandirian mereka dalam membangun kekuasaannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Pengaruh dinasti ini menjangkau wilayah yang sangat luas, termasuk Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Tengah, Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara. Mengingat di antara dinasti-dinasti tersebut terdapat dinasti yang paling berperan dan usia pemerintahannya pun cukup lama, yaitu Turki Utsmani. Terus lanjut kita ke peradaban Islam di Afrika. Peradaban Islam pramodern di Afrika. Afrika Utara merupakan daerah yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di daratan Eropa, yang menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen, sekaligus benteng pertahanan Islam untuk wilayah tersebut. Ketika wilayah ini menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam di bawah kepemimpinan para panglima Arab, dibentuklah pasukan barbar yang ditugaskan memelihara wilayah Spanyol hingga sebelah utara Saragossa dan Galia Selatan. Pada perkembangan selanjutnya, ketika terjadi keganasan pasukan Kristen yang berusaha mengusir kaum muslimin dari Andalusia, para pengungsi yang berdarah Arab yang dikenal Maghribi barbar berangkat dalam jumlah besar-besar menuju Afrika Utara. Bab yang terakhir, ini masih bab ke-6, yaitu penyebaran peradaban Islam di Timur Tengah. Peradaban Islam di Persia. Persia termasuk salah satu wilayah tempat pembibitan peradaban manusia yang permulaan. Dari wilayah ini dikembangkan kebijaksanaan dan wawasan mengenai berbagai pengalaman hidup bermasyarakat serta ribuan tahun. Peradaban Persia memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan peradaban Islam. Pada perkembangannya, kemudian tepatnya tahun 1930, negara Persia bernama Iran. Negara ini terletak di salah satu jalan silang utama yang menghubungkan antara negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Yang terakhir yaitu penyebaran peradaban Islam di Asia Tenggara. Peradaban Islam pramodern di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah sebutan untuk sebuah wilayah daratan Asia bagian timur yang terdiri dari Jazirah Indochina dan kepulauan yang banyak terlingkupi dalam negara Indonesia dan Filipina. Asia Tenggara merupakan salah satu dari 7 wilayah peradaban Islam lainnya yang terdiri dari wilayah-wilayah peradaban Islam Arab, Islam Persia, Islam Turki, Islam Afrika, Islam anak benua India, dan terakhir adalah wilayah peradaban Islam yang disebut sebagai Western Hemisphere. Pemahaman akan sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara memerlukan pendekatan yang sangat kompleks. Islam masuk ke Asia Tenggara sebagai wilayah periferi dunia
Islam melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Kompleksitas agama di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama pertama yang tumbuh besar. Dengan kata lain, Islam masuk ke lapisan masyarakat yang telah mempunyai pemahaman keagamaan. Dan itu yang terakhirnya, bab terakhir. Di sini juga ada Bulasarium. Ini daftar pustakanya. Daftar pustaka. Lanjut ke indeksnya. Ini di sini juga ada indeksnya. Nah, ini jadi sangat dibutuhkan sekali teman-teman buku ini, apalagi untuk mahasiswa atau teman-teman yang ingin membaca tentang sejarah peradaban Islam. Di sini udah lengkap ya. Mungkin itu yang dapat Novi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.